Halo semuanya, bagian pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai sigma, ya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan sigma? Nah, sigma ada dua bentuk. Yang pertama, huruf besar, yang kedua, huruf kecil. Dia berbentuk bulatan tapi di sininya panjang, ya. Keduanya ini disebut dengan sigma. Nah, sigma ini merupakan sebuah simbol huruf yang berasal dari Yunani, yaitu huruf yang ke-18. Ya, arti daripada simbol ini yaitu lambang operator penjumlahan dan fisika partikel. Sejarah notasi sigma ini pertama kali digunakan oleh bangsa Yunani sebagai salah satu metode untuk menyederhanakan penjumlahan dari suatu barisan bilangan. Barisan bilangan berarti memiliki pola. Nah, notasi sigma ini dalam matematika biasanya dibarengin dengan 3 tanda. Yang pertama, yang ini ada di bawah, baru fungsinya, terus ada di atas. Yang di bawah ini disebut dengan batas bawah, yang ini disebut dengan fungsi, dan yang ini disebut dengan batas atas. Cara membacakan notasi ini adalah selalu dimulai dari fungsi, yaitu jumlah. Nah, fungsinya AI untuk, baru dari bawah terus ke atas. Untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Untuk lebih memahami materi tentang sigma ini, perhatikan penjelasan saya berikut ini. Sigma itu tadi adalah penjumlahan dari beberapa bilangan tadi. Ya, bilangan yang dimaksud adalah bilangan yang memiliki pola atau aturan seperti deret geometri, deret aritmatika, ataupun deret-deret lainnya yang memiliki pola. Ya, kalau misalkan saya buat I sama dengan 1 sampai 5, ya, itu artinya akan ada penjumlahan dari 5 bilangan mulai dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan 5, ya. Jika saya buat fungsinya I tambah 3, maka akan ada penjumlahan 5 bilangan, ya, dimasukkan I satu persatu. Ya, cara bacanya notasi sigma ini adalah cara baca jumlah I tambah 3 selalu dari fungsi, ya. Fungsi dulu, jumlah I tambah 3, ya, untuk I, ya, nilai I sama dengan 1 sampai nilai I, ya, sampai I sama dengan 5, ya. Jadi, kalau ada fungsi notasi sigma seperti ini, maka cara bacanya adalah jumlah I tambah 3 untuk nilai I sama dengan 1 sampai I sama dengan 5, ya. Jadi, kalau ada misalkan nomor 2 nih, sigma N sama dengan 3 sampai 5, ya. Dari N tambah 1, ya, kuadrat misalkan. Cara bacanya adalah jumlah N tambah 1 kuadrat untuk, ya, selalu dari fungsi, untuk nilai N sama dengan 3 sampai N sama dengan 5. Ya, jadi udah paham ya cara bacanya. Nah, sekarang kita akan menjabarkan notasi sigma ini. Artinya tadi menjumlahkan I tambah 3 mulai dari I sama dengan 1 sampai 5. Jadi kalau kita bahasakan dalam bahasa matematika akan seperti ini. I tambah 1. Jadi kita akan memasukkan I satu persatu mulai dari I1. 1 tambah 3. Kemudian tambah lagi I sama dengan 1 ini I sama dengan 2, berarti 2 tambah 3. Tambah 3, tambah 3. Tambah 4, tambah 3. Tambah 5, tambah 3. Ya. Ini sama dengan 4 tambah 5
tambah 7, tambah 8 ya. Ini sama dengan tinggal menjumlahkan sekarang. Berapa hasilnya? Ini 10, 15 tambah berarti 30. Ya, gitu caranya. Jadi kalau ada nanti soal berikut, berapakah nilai dari notasi sigma ini? Ya, berarti tinggal kamu menjumlahkan, tinggal masukkan I-nya. Ya, masukkan I satu per satu. Ya, untuk fungsinya, untuk I sama dengan 1, I sama dengan 2, sampai selanjutnya. Ya. Kalau I sampai 6 berarti 6. Kalau misalkan saya kasih soal nomor 2, sigma K sama dengan 1 sampai 6 dari K kuadrat, ya. Cara bacanya adalah yang benar dari fungsi ya, jumlah K kuadrat untuk nilai K sama dengan 1 sampai K sama dengan 6. Ya, berarti itu sama dengan masukkan 1 per 1. Maka kan ada 6 bilangan, K sama dengan 1, 2, 3, sampai 6. Ya, masukkan K 1 per 1 untuk fungsi ini. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat 6 kuadrat. Ya, itu sama dengan ya tambah 16 tambah 25 tambah ya 36 ya. Ini 5, ini 15, ini 25, 36, berarti 25, 50, berarti sama dengan 91. Jadi tinggal jumlahkan aja. Kalau udah ada fungsinya seperti ini, maka tinggal masukin K-nya sama dengan berapa, sampai K-nya sama dengan 6. Ya. Nah, misalkan soal nomor 3 nih, supaya lebih paham. Ya. Sigma N sama dengan 1 sampai 3 dari N kurang 1 kuadrat. Ya. Hasil dari ini adalah, ya, kamu tinggal substitusi N sama dengan 1, N sama 2 sampai selanjutnya. Maka dapat ditulis dengan 1 kurang 1 kuadrat tambah 2 kurang 1. Untuk ini N1, sekarang N sama 2 kuadrat tambah ya 3 kurang 1 kuadrat. Maka sama dengan 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat atau 4 ya, sama dengan 5. Ya, jadi mudah ya. Mengerjakan sigma itu mudah ya. Tinggal masukin aja substitusi. Ya, itu yang dimaksud dengan sigma. Sekarang, bagaimana jika diminta untuk menentukan notasi sigma? Menentukan notasi sigma. Ya, misalkan diberikan sebuah deret bilangan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Ya. Nah, diminta ya, kita mau membentuknya dalam bentuk notasi sigma ya. Bentuk deret tersebut dalam bentuk notasi sigma. Ya. Maka sama dengan notasi sigmanya berapa? Sigma kita akan memulai selalu dari N sama dengan 1, atau batas bawahnya selalu mulai dari N sama dengan 1. Ya. Mungkin nanti akan ada N sama dengan 2, 3, atau selanjutnya, tapi itu sesuai dengan permintaan soal. Biasanya, kalau kita diminta untuk membentuk notasi sigma, maka selalu dimulai dari N sama dengan
1 ya. Kemudian batas atasnya kita lihat deretnya, ini 1 2 3 5 ya, ada 5 bilangan, maka ini sama dengan 5. Yang di atas itu menunjukkan banyak suku. Kemudian N ya, kenapa N? Karena N sama 1 sama 1, N sama 3 N sama 4 ya. Bagaimana jika ya 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, bentuklah notasi sigmanya ya. Berarti notasi sigmanya adalah selalu buat dari N sama 1 ya, bukan karena 0 di sini kamu buat 0 ya. N sama 1 ya, terus berapa bilangan? 1 2 3 4 5, tetap 5 ya, bukan karena 4 di sini terus kamu buat 4, tapi ada 5 bilangan, itu artinya ya. Kalau N nya 1 itu pertama kan 0, berarti N tambah berapa supaya 0? Berarti N kurang 1 ya. Coba deh masukin N kurang 1 sama 0, 1 kurang 1 ya ya, 2 kurang 1 1 ya. Jadi kalau membuktikan begini ya, kita buktikan dari notasi sigma ya, atau dari sebelah kanan, maka dia akan menjadi masukin satu persatu. Untuk N sama dengan 1 berarti 1 kurang 1, 2 kurang 1 sampai 5 ya, tambah 3 kurang 1 tambah 4 kurang 1 tambah 5 kurang 1 ya. Benar enggak seperti ini? Kita lihat 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, benar ya. Makanya berarti notasi sigmanya benar ya. Bagaimana jika diberikan ya deret 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 ya, notasi sigmanya bagaimana ya? Notasi sigmanya ini adalah kita buat sama dengan sigma N sama dengan 1. Ingat, selalu mulai dari 1 ya. Bisa aja ini Q, bisa R ya. Kalau kalian buat variabel yang lain bisa aja. Nah, di sini disebut N ya, N sama dengan 1 sampai berapa? 1 2 3 4. Berarti ada 4 bilangan. Apa? Batas atasnya 4 ya. Nah, berarti kalau N sama dengan 1 berarti berapa tambah berapa supaya 5? N tambah berapa supaya 5? Ya, berarti N tambah berapa supaya hasilnya 5? Berarti 4. Maka fungsinya itu sebenarnya N tambah 4 ya. Kalau misalkan masih ragu-ragu ya, buktikan aja tadi dari rumus sigmanya apakah sama ya. Sekarang bagaimana jika saya memberikan sebuah deret seperti ini ya, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 itu berapa ya? Ini yang ditanya. Bentuklah deret ini ke dalam notasi sigma ya. Nah, jika kita perhatikan ini merupakan deret aritmatika. Ini merupakan deret aritmatika. Kenapa deret aritmatika? Syarat-syarat deret aritmatika itu adalah yang pertama, bedanya itu harus sama ya. Bedanya ini dengan ini harus sama, ini dengan ini harus sama ya. Coba perhatikan, bedanya sama dengan 2 ya, atau selisihnya sama dengan 2. Ini ke sini 2, ini ke sini 2, ini ke sini 2 ya. Nah, jadi kalian perlu ingat tentang deret aritmatika dalam pembelajaran yang pernah kalian pelajari ya. Deret aritmatika ya, sekalian
saya ingatkan lagi mengenai pembelajaran deret aritmatika. Ya. Oke. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai deret aritmatika ya, supaya kalian nanti paham, karena banyak nanti deret-deret yang bentuknya aritmatika. Deret aritmatika itu bentuknya itu bedanya sama dengan huruf kecil ini ya. Kalau dalam deret aritmatika bedanya itu sama dengan sama. B1 sama dengan B2, artinya bedanya itu selalu tetap. Ya, tetap, nilainya tetap. Yang kedua, untuk rumus UN-nya ya itu sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. B-nya itu tetap, A-nya itu suku pertama. Ya, suku pertama ini. Ya, itu yang perlu diketahui ya, atau dipahami. Atau kalau perlu, nanti juga mungkin yang dibutuhkan itu sama dengan A tambah UN. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas soal ini ya. Nah, kita akan membahas soal ini. Kalian ingat tadi apa itu penjelasan mengenai deret aritmatika? Bedanya tetap 2 ya, berarti UN-nya, cari UN-nya supaya kita membentuk rumusnya ya. UN-nya itu sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda ya. A-nya itu berapa? A-nya itu 2 tambah N kurang 1, tetap dalam bentuk N karena kita akan membentuk sigma dalam bentuk N. Bedanya berapa? 2. Maka rumus sigmanya 2 tambah 2N kurang 2 itu sama dengan 2N ya. 2N aja ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, maka rumus sigmanya sama dengan sigma dari N selalu dimulai dari 1 ya. N dari 1 berapa bilangan? 1, 2, 3, 4 sampai 4 untuk 2N. Masukkan aja ini ke sini ya. Jadi kalau misalkan benar enggak, kita bisa buktikan untuk N sama dengan 1 berarti 2N, N sama dengan N kali 2. Nah, bagaimana? Jadi rumus sigmanya tadi ini ya. Gimana kalau soal yang lain? Kalau misalkan saya buat 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9, itu notasi sigmanya berapa? Gitu ya. Ini. Gitu. Nah, tadi kali ini bedanya berapa? Bedanya 2, berarti ini adalah deret aritmatika. Untuk deret aritmatika, kalau kita ditanya mengenai rumus notasi sigma, berarti cari aja UN-nya. UN-nya itu sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Bedanya ini berapa? Artinya selisihnya berapa? Berarti selisihnya ini adalah 2. Sedangkan A-nya 1. A-nya itu suku pertama. 1 tambah N kurang 1. N-nya itu tetap dalam N aja. Karena kita akan berbentuk fungsi sigma N. Dikali bedanya 2. Sama dengan 1 tambah 2N kurang 2. Itu sama dengan 2N kurang 1. Sehingga rumus sigmanya sama dengan sigma dari N sama dengan 1. Ingat, 1 sampai berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dari 2N kurang 1. Inilah rumus dari notasi sigma ini ya. Yang terakhir untuk deret aritmatika. Untuk deret aritmatika ya, biar lebih paham ya. Misalkan 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16 tambah sama dengan berapa notasi sigma gitu ya.
Jadi caranya tadi, karena bedanya tetap, maka ini adalah deret aritmatika. Kalau deret aritmatika dan kita ditanya untuk rumus sigma, maka kita cari aja UN-nya. Ya, UN itu sebenarnya A tambah N kurang 1 kali beda. Ya, N-nya nggak usah diubah karena kita akan membentuk rumusnya dalam bentuk N. A-nya itu suku pertama dan B itu adalah beda. Sama dengan 7 tambah N kurang 1 kali beda. Bedanya berapa? Berarti 3. Sama dengan 7 tambah 3N kurang 3. Sama dengan 3N tambah 4. Berarti rumus sigmanya sama dengan N sama dengan 1. Berapa bilangan? 1, 2, 3, 4. 4 dari 3N tambah 4. Itu cahaya. Supaya jelas. Gue tinggal lagi anjing. Cahaya kau naikin. Alhamdulillah. Kenapa kau nyala? Nah, sekarang bagaimana jika aritmatikanya bentuknya beda nih? 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 ya, tambah titik. Nah, sekarang bagaimana jika aritmatikanya bentuknya seperti ini? 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik 20. Ya, berapakah bentuklah ini dalam notasi sigma, ya. Nah, pertama yang harus kamu pahami adalah, pahami dulu ini deret apa? Ini deret aritmatika, maka rumus suku ke N-nya, nanti rumus sigma N-nya sama dengan UN. A tambah N kurang 1 kali B. Itu sama dengan A, ya, 2 tambah N kurang 1 kali, bedanya berapa? 2. Itu sama dengan 2 tambah 2N kurang 2. Sama dengan 2N. Berarti notasi sigmanya sama dengan, nah ini N sama dengan 1 sampai ke berapa? 1, 2, 3, 4. Nah kita nggak tahu, tapi sampai nilainya ini 20. Untuk mencari nilai ini 20, berarti kita cari yang U20. U20 itu berapa? Suku ke berapa itu? Ya, ini kan suku pertama. Ini suku pertama, suku kedua. Maka suku ke-20, suku ke N, ya, suku ke N misalkan. Ya, berapakah suku ke berapakah ini? Berarti kita cari suku ke N-nya. A tambah N kurang 1 kali beda. Jadi kita mau mencari nilai suku ke berapa? N-nya. Ya, sama dengan 2 tambah, ya, N kurang 1. Berarti N kurang 1 kali bedanya. Bedanya itu adalah 2. Ini nilainya masukin aja, 20. Ya, ini tadi nilainya ya, ini langsung disubstitusi. 20 sama dengan 2N, berarti N sama dengan 10. Ya, berarti kita membuatnya di sini mulai dari N sama dengan 1 sampai N sama dengan 10. Dari fungsinya ditulis, ya, 2N. Ya, jadi kalau misalkan ada titik di sini, ini kita cari dulu ini suku ke berapa supaya kita dapat batas atasnya. Nah, batas bawahnya tadi udah dapat, itu pasti apa? N sama dengan 1, ya. Dan dari fungsi 2N, ya. Sekarang bagaimana jika deretnya itu 1 tambah 4 tambah 9 tambah 25 tambah 16, ya, tambah 16 tambah 25. Berapakah notasi sigma ini? Nah, perhatikan, jadi kamu harus teliti ya dalam memerhatikan bentuk atau pola dari bilangan. Ini merupakan bentuk kuadrat, ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, sampai 5 kuadrat. Berarti sigmanya tulis saja N sama dengan 1 sampai berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bilangan.
dari fungsinya apa? Berarti n kuadrat. Ya, mudah aja. Ya, kalau seperti ini masih mudah. Nah, bagaimana jika sekarang bagaimana jika bentuk soalnya itu adalah seperti ini? Ya, 2 tambah 1, 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4 tambah ya tambah 1/5 tambah 1/6 ya. Bagaimana jika ditanya bentuklah ini menjadi notasi sigma. Ke dalam bentuk notasi sigma dari 2 tambah 1, 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4 tambah 1/5 tambah 1/6. Nah, jika diperhatikan ini bukan deret aritmatika, maka kita harus mencari suatu pola ya, atau menyederhanakan deret ini untuk melihat suatu polanya. Kalau kita sederhanakan, berarti 2 tambah 3/2 tambah 4/3 tambah 5/4 tambah 6/5 tambah 7/6. Ya, kalau disederhanakan ini. Ya. Nah, sekarang udah mulai kelihatan nih polanya. Yang di atas pasti tambah-tambah 1 nih. Ya, yang di bawah juga tambah-tambah 1. Jadi beda-bedanya itu 1 ya. Maka ini bisa saya buat menjadi 2/1. Ya. Berarti 1 2 3 4 5 6. Ini 2 3 4 5 6 7. Nah, maka notasi sigmanya sama dengan selalu n sama dengan 1 ya. N sama dengan 1 sampai 1 2 3 4 5 6 bilangan ya. Dari fungsinya sekarang. Fungsinya itu berarti yang di atas dulu. Di atas berarti n tambah berapa supaya 2? Berarti n tambah 1 ya per ini. Ini udah 1 berarti tinggal per n aja. Ya, ini notasi sigmanya. Nah, jika saya berikan deret 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32. Ya, bagaimana deretnya itu? Bagaimana notasi sigmanya? Ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini bukan deret aritmatika. Kenapa? Karena bedanya itu nggak tetap. Ini bedanya 2, ini bedanya 4. Tapi kalau diperhatikan itu merupakan sebuah pola begitu. Kalau polanya ini rasionya ya, jadi dalam matematika ini disebut dengan deret geometri ya, karena rasionya tetap. Rasionya itu apa? Rasio itu adalah rasio itu sama dengan UN per UN kurang 1 atau U2 per U1 ya, atau U3 per U2 begitu. Jadi 4/2 berapa? 2, 8/4 2 ya. Jadi rasionya tetap. Berarti rasionya ini 2 ya. Nah, karena rasionya tetap, dia itu berarti deret geometri. Ya, jadi disebut dengan deret geometri. Deret geometri UN-nya itu sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Ya, A kali R pangkat N kurang 1. Ya, jadi kalau kita ditanya mengenai rumus fungsi ini, rumus notasi sigma ini, maka kita sama seperti deret aritmatika tadi, tinggal cari UN-nya. Ya, yaitu cari UN-nya. UN sama dengan A-nya berapa? 2. A-nya itu selalu suku awal ya. Dikali rasionya berapa? 2 pangkat N. N tetap aja karena kita akan bentuk sigmanya dalam N kurang 1. Itu sama dengan 2 kali 2 pangkat N per
2 ya. Kenapa per? Karena kurang itu merupakan bentuk pangkat bagi ya. Ini sama dengan 2 pangkat n. Oleh karena itu rumus sigmanya sama dengan n sama dengan 1 sampai berapa? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 bilangan dari 2 pangkat n ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menentukan notasi sigma dari 6 tambah 20 tambah 56 tambah 144 ya. Nah, kalau diperhatikan deret ini bukan deret aritmatika karena bedanya itu tidak konstan atau tidak tetap ya. Yang kedua, ini bukan deret geometri karena rasionya tidak tetap juga. Nah, kalau misalkan kita sudah tidak bisa melihat polanya, maka kita bentuk dia menjadi bilangan perkalian ya. 6 itu berapa kali berapa? Jadi bisa saya bentuk menjadi 2 kali 3 tambah 4 kali 5 tambah 8 kali 7 tambah ini 16 kali 9 ya. Nah, dari sini sebenarnya sudah kelihatan polanya. Ini 2, ini 4, ini 8 ya, ini kali ya. 8 ini 16. Berarti ini merupakan deret geometri, yaitu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 ya. Yang kedua ini ya, 3, 5, 7, 9 ya. Berarti dia itu adalah deret aritmatika. Nah, 3, 5 ya, 7, 9 ya. Ini merupakan deret aritmatika. Nah, kalau kita bentuk sigmanya ini akan menjadi sigma dari n sama dengan 1 sampai berapa? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Dari rumusnya apa? Ini udah dapat nih 2 pangkat n ya. Karena apa? Dari 1, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Sekarang yang rumus yang ini ya, kan dikali. Kali berapa ya? Nah, karena ini deret aritmatika, maka cari suku n-nya sama dengan A berapa? 3 tambah n kurang 1 kali beda. N kurang 1 kali bedanya berapa? 2 sama dengan 3 tambah 2 n kurang 2 sama dengan 2n kurang 1 tambah 1 ya. Jadi dikali 2n tambah 1 ya. Jadi dapat, kalau kita masukkan 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Berarti rumusnya itu ini ya, rumus sigmanya nih. Nah, kemudian saya berikan lagi deret bilangan dari 1/12 tambah 1/12 ditambah 1/16 tambah 1/24. Nah, berarti deret notasi sigma dari deret ini adalah, nah kalau diperhatikan dia kayak tidak membentuk pola begitu ya, enggak deret aritmatika, bukan deret geometri juga ya. Nah, maka kita bisa bentuk dia dalam suatu bilangan perkalian atau bilangan pembagian. 1/12 itu saya buat tetap menjadi 1/12 ya. 1/12 itu bisa juga saya bentuk menjadi 2/24 ya, nggak merubah nilai dia ya. Ini juga bisa saya bentuk menjadi 3/48. Ini juga 4
per 96. Ya, berarti sudah kelihatan polanya ya. Nah, yang di atas itu deret aritmatika, selisihnya 1. Ya. Nah, yang di bawah 12. 12 berarti ini merupakan deret geometri. Ya, yang beda rasionya itu sama dengan 2 ya. 12 kali 2 24 kali 2 ya 48 kali 2 96. Maka rumus sigmanya sama dengan sigma dari N sama dengan 1, berapa bilangan? 1, 2, 3, 4. 4 dikali rumus sigma yang di atas dulu. Berarti N per ini. Sekarang kita mau cari rumus N ini. Ya, rumus suku ke N-nya aja. UN untuk geometri tadi itu sama dengan A kali R ya pangkat N kurang 1 sama dengan A-nya berapa? 12 kali rasionya 2N kurang 1 sama dengan 12 kali 2N 2 pangkat N ya 2 pangkat N per 2 ya sehingga 6 kali 2 pangkat N ini berarti 6 kali 2 pangkat N ya jadi atau bisa ditulis sama dengan sigma dari N sama dengan 1 per 4 kali N per 6 kali 2 pangkat N ya. Nah, soal terakhir nih sebelum masuk ke sifat-sifat dari notasi sigma. Misalkan saya berikan soal 2 tambah 3 tambah 3 tambah 5 per 2 tambah 15 per 8 tambah 21 per 16 ya. Notasi sigmanya ini adalah ya jika diperhatikan ini bukan deret geometri, ini bukan deret aritmatika juga, berarti kita harus bentuk dia dalam bentuk bilangan perkalian atau bilangan pembagian. 2 itu bisa saya bentuk menjadi ya 2 bisa saya bentuk menjadi 2 per 1 tambah ya 3 itu bisa saya bentuk menjadi 6 per 2 ya. Sedangkan 3 itu juga bisa saya bentuk menjadi 12 per 4. Tambah 5 per 2 itu bisa saya bentuk menjadi 20 ya. 20 per 8. Ya, 20 ya pas 20 per 8. Ya. 15 per 8 itu bisa saya bentuk menjadi 30 per 16. Sedangkan ini bisa saya bentuk menjadi 42 per 32. Ya. Kenapa saya bentuk begitu? Supaya saya bisa melihat pola. Ya, dari sini udah kelihatan polanya. Ya, polanya itu bagaimana yang di atas dengan yang di bawah. Kalau yang di atas itu 2 kali 6 sama dengan ya 2 kali 3 6 6 kali 2 12 kali 2 ya. Nah, kenapa saya bentuk polanya begini ya supaya saya bisa melihat oh ternyata dia udah berbentuk pola yang bagus begitu ya. Kita sudah dapat melihat polanya yaitu yang di atas ini kalau saya tuliskan itu 2 tambah 6 tambah 12 tambah 20 tambah 30 tambah 42. Pola yang jelas-jelas terlihat itu adalah pola yang di bawah yaitu mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Tapi yang di atas ini masih belum begitu kelihatan ya. Jadi kita bisa membentuk dia ya. Oke, perhatikan pola ini ya. Pola ini
Kalau kita lihat juga dia bukan geometri, bukan aritmatika, maka kita harus bentuk dia menjadi bilangan perkalian ya, menjadi bilangan perkalian ya, itu satu-satunya jalan terakhir. 2 itu bisa saya bentuk menjadi 1 kali 2 tambah ini bisa saya bentuk jadi 2 kali 3 tambah 4 ya, 3 kali 4 tambah 4 kali 5 tambah 6 ya, 5 kali 6 tambah ya 7 kali 6 kali 7 ya. Ini berarti sama dengan, udah dapat nih ya, yang di bawah kan geometri ya, barisan geometri, sehingga sigmanya sama dengan N sama dengan 1 untuk berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari yang di atas dulu nih, yang di atas berarti yang ini ya. Ini sama dengan N kali N tambah 1 berarti ya. Kalau N-nya sama dengan N 1 berarti N kali N tambah 1 per 2 pangkat N kurang 1 ya. Kenapa? Untuk N sama dengan 1 ya. Kenapa bentuknya seperti ini? Jelas dia ini 1, ini N tambah berapa ya, N tambah 1 juga berarti 1 tambah 1, ini juga nanti berarti 2 tambah 1 ya, udah jelas. Sedangkan ini kan dimulai dari 2 pangkat 0 ya, ini 1 ini bisa diubah menjadi 2 pangkat 0 ya, bisa saya ubah menjadi 2 pangkat 0. Maka di pertama dia kan 1 ya, 0 itu N kurang berapa? Berarti kalau N nya 1, N kurang 1 ya, gitu.